Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebinekaan atau diversity dalam suku, ras, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia hidup tersebar di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku, dan wilayah yang dikelilingi oleh laut. Untuk itu, menjadi bangsa yang tetap bersatu dan berkembang, ada kebutuhan untuk selalu melestarikan kemajemukan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, menguatkan kesetiakawanan, dan menegaskan identitas bangsa yang majemuk. Untuk melestarikan kesatuan dalam kebinekaan budaya, agama, dan kepercayaan, maka diartikulasikan dalam 5 sila atau Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Karenanya, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan yang pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan yang transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman yang mendasari sikap berbangsa dan bernegara. Pancasila digali dari nilai-nilai pandangan dan budaya hidup masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan Pancasila sangat penting diterapkan di sekolah, mengingat pada saat ini banyak fenomena-fenomena pengikisan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi penerus bangsa. Pendidikan Pancasila yang diajarkan sejak dini yaitu dengan mendengarkan dan mengucapkan teks Pancasila yang dilakukan setiap hari Senin pada upacara bendera. Cara tersebut dapat membuat anak-anak menganalisa sila-sila yang ada dalam Pancasila dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila pertama Pancasila misalnya dapat dilakukan ketika membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersyukur ketika mendapatkan nilai bagus, serta melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dapat membiasakan anak-anak untuk saling tolong-menolong, berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian sila ketiga, penerapan ini di dalam kelas bisa diadakan dengan adanya regu piket sehingga mereka dapat bekerja sama dalam membersihkan kelas. Jadi guru juga dapat melakukan pembelajaran dengan permainan yang membutuhkan kerjasama antar tim. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membiasakan antara siswa dan guru untuk melakukan musyawarah ketika mengambil keputusan seperti pemilihan ketua kelas contohnya. Kemudian selain itu juga bisa berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian siswa diajarkan untuk berani berpendapat, menghargai pendapat orang lain, dan menerima hasil keputusan bersama. Kemudian, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan di sekolah bisa dilakukan dengan cara guru berlaku adil ke semua siswa untuk mendorong siswanya bekerja keras menyelesaikan tugas-tugasnya, berhemat dengan cara menabung dan menyisihkan uang jajannya. Nah, jika anak-anak menerapkan nilai Pancasila sejak dini di sekolah maupun di rumah, maka diharapkan mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral Pancasila. Kemudian pada kurikulum Merdeka ditekankan penguatan-penguatan karakter yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.
Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih mendetail, karakter pelajar Pancasila ini dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Berikut yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu kreatif. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, diantaranya yang pertama yaitu awali dan akhiri pembelajaran dengan doa dan saling menyapa. Kemudian yang kedua, putar film dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, memberikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar. Kemudian yang keempat, menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik seperti gotong royong, kemudian membuang sampah, piket, dan sebagainya. Dan yang terakhir, membuat penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian, seperti kegiatan membatik, observasi di museum, studi kasus mengenai fenomena sosial, dan lain sebagainya. Demikianlah Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.